Atas pandangan umum, fraksi kami sepakat pelanggaran 2021. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dewan atas apresiasi terhadap perbedaan opini pada tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 oleh BPK RI. Kami berharap opini wajar tanpa pengecualian dapat terus kita pertahankan hingga tahun-tahun yang akan datang, dan kiranya kerjasama yang telah kita jalin akan membawa pemerintahan Aceh Tamiang semakin berjaya ke depannya. Amin. Selanjutnya terkait disiplin penggunaan anggaran, tentu saja kami tetap melakukan kontrol dan pengawasan melalui pengawasan internal pemerintah APIK yang ada, serta mengajak Bapak Ibu Dewan turut serta mengawasi penggunaan anggaran tersebut sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya komitmen aparatur dalam kedisiplinan penggunaan anggaran dapat kita atasi bersama. Menanggapi pandangan umum fraksi Tamiang sepakat terkait SIPA, dapat kami sampaikan SIPA pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 sebesar 93.635.608 rupiah 2 sen terdiri dari atas 1. Silpakas, maksud saya A, Silpakas daerah sebesar 67.192.227.319 rupiah 39 sen, dan terdiri atas belanja paket yang sudah ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran yang akan datang, yaitu dana otonomi khusus sebesar 3.356.599 sen, dana fisik dan dana fisik dan non fisik yang masing-masing sebesar 273.701.822 rupiah, dan sebesar 9.801.733.017 rupiah. Penerimaan FPK Jaga IPA tahun 2021 sebesar 11.224.926.478 rupiah 3 sen. Silpa penyaluran Jaga IPA selama tahun 2021 sebesar 100.342.816 rupiah 64 sen, serta adanya pelaporan penerimaan pada akhir tahun 2021 yang merupakan DJH Migas kurang bayar periode 2019 sampai dengan 2021, dan penerimaan lainnya sebesar 41.968.166.674 rupiah 53 sen. Yang kesemuanya itu tentu saja akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun anggaran 2022 ini, yakni diantaranya untuk membiayai gaji P3K dan CPNS tahun 2021. CPNS itu dulu dijanjikan waktu kita buka formasi, kita tidak membuka formasi, oleh pemerintah pusat disuruh buka formasi CPNS. Secara persoalan, saya tidak bisa buka, oleh pemerintah pusat dipaksa harus buka formasinya dengan janji akan ditransfer, tapi secara tidak transfer. Untuk kita ada uang ini. Kekurangan penganggaran bulan BPJS tahun 2022, perhitungan PDPK yang kurang dianggarkan sebelumnya, redesain Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang mendanai kebutuhan jamaah haji dan lain sebagainya.
B. SIPA BLD sebesar 22.430.928.270 rupiah 77 sen. SIPA BLD tahun 2021 terbilang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penerimaan atas dana COVID-19 tahun 2020 dan 2021 dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 29 Desember 2021. Transfernya masuk 28 dan 29 Desember. Yang belum dibuat surat pertanggungjawaban. C. SIPA dana bos sebesar 30 miliar 13.000 rupiah. D. SIPA dana FKTB sebesar 3.372.764.017 rupiah 86 sen. Dan E. SIPA kas di bendahara penerimaan sebesar 1.703.000 rupiah. 1.703.000 rupiah. Berikutnya terkait temuan pemeriksaan yang tertuang dalam LHP BKRI dapat kami sampaikan progres tindak lanjut atas temuan tersebut sudah berjalan. Untuk temuan kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar 417.463.516 rupiah 21 sen sampai saat ini telah disetorkan ke kas daerah sebesar 388.139.334 rupiah 21 sen sehingga hanya bersisa 29.324.182 rupiah. Begitupun dengan temuan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 522.551.536 rupiah 92 sen. Dari total temuan tersebut sudah disetorkan ke kas daerah sebesar 435.114.240 rupiah 90 sen. Dan yang belum dibayarkan sebesar 50.133.700 rupiah 16 sen. Dan atas temuan yang belum diselesaikan tersebut tentu saja akan segera kami tindak lanjuti melalui perangkat daerah. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menjawab temuan pengelolaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan dapat kami jelaskan bahwa hal ini akan kami tindak lanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk melakukan pemutahiran data yang masuk sehingga upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga akan mengikuti perkembangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Demikian jawaban kami atas pandangan umum fraksi kami yang sepakat, semoga dapat diterima dan dimaklumi. Selanjutnya akan kami sampaikan jawaban dari penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan tahun anggaran 2021. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, terhadap saran dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan agar kegiatan prioritas pada tahun 2021 yang belum terlaksana dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2022, kami sangat setuju, dan kegiatan prioritas yang belum terlaksana pada tahun 2021 sebagian besar sudah ditampung pada APBK tahun anggaran 2022. Sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2021 yang belum terakomodir akan kami perintahkan instansi terkait terutama yang membidangi perencanaan dan program dan kegiatan yang langsung berkenaan dengan kepentingan masyarakat dapat dianggarkan kembali pada perubahan APBK tahun anggaran 2022. Selanjutnya terkait guru-guru TPA dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2018
sudah memberikan insentif untuk gula, TPA, minyak, dan para tenaga yang bersumber dari dana APBK yang diberikan setahun sekali dengan besaran lebih kurang Rp500.000. Pertama, kami sadari bahwa pemberian insentif tersebut memang belum memadai, dan jika dana memungkinkan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru TPA, maka kami menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Selanjutnya, menanggapi pandangan umum fraksi amanat persatuan terkait aset pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, keakuratan data pertahanan dan bangunan, dapat kami sampaikan bahwa kami meyakini bahwa baik data tanah dan bangunan yang ada pada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah akurat sebagaimana tiap tahunnya telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Aceh dengan mendapatkan predikat BPK. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat konstruktif terkait pendataan dan sertifikasi aset tentang tersebut. Kami melalui perangkat daerah terkait harus menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian, menanggapi pandangan fraksi amanat persatuan dan keadilan yang terakhir terkait keefektifitasan penyerapan anggaran tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2021 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan yang mempedomani PDMP tahun 2017-2022 sampai dengan tahun 2021 pada peningkatan ekonomi masyarakat, program pendidikan, program pendidikan dan kesehatan, program pembangunan infrastruktur, dan sarana prasarana untuk masyarakat sudah tuntas sebesar 51,61%. Dan 48,39% menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2022. Demikianlah jawaban penjelasan atas pandangan umum anggota Dewan Fraksi-Fraksi terhadap rancangan Kawin Kabupaten Aceh Tamiang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPK Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan PPK Aceh Tamiang tahun anggaran 2021. Ibarat kata, tidak ada yang tampak, maka tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, termasuk proses yang kita lalui dalam menjalankan tugas demi melayani masyarakat dan pembangunan daerah bumi muda Siak yang kita cintai. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang seluruh-seluruhnya pada Dewan Terhormat dan kepada seluruh pihak. Semoga kelemahan dan kekurangan tersebut dapat kita perbaiki, dan kekurangan tersebut dapat kita perbaiki dan kita sempurnakan bersama ke depannya, sehingga insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bupati Tamiang. Sidang Dewan Terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna 2, kami selaku pimpinan Dewan bertanya, apakah jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang dapat diterima? Sekali lagi kita sampaikan, apakah jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang telah dapat diterima? Terima kasih. Dan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, jawaban atau penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota Dewan atau fraksi-fraksi terhadap akan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 akan kami serahkan kepada Panitia Anggaran DPRD Aceh Tamiang. Semoga menjadi bahan masukan pada saat pembahasan nantinya. Dan Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam
Undang-Undang